Setelah sempat mencair dan bahkan bertemu, hubungan antara Natalie Hosscher dengan Putri Delina kini dikabarkan kembali memanas. Lewat akun media sosialnya, Natalie diduga menyindir Putri yang sempat mengatakan bahwa cukup sulit bagi dirinya untuk bertemu dengan Atzam adiknya. Lantas, seperti apa balasan Natalie yang seolah tidak terima jika dirinya tidak pernah menghalangi Putri dan anak-anak Sule yang lain untuk bertemu dengan Atzam? Seperti halnya Natalie, Bunga Zainal baru-baru ini menuai kehebohan lantaran disebut-sebut menyindir salah seorang YouTuber terkenal yang dianggapnya sombong, hingga akhirnya nama Ria Ricis pun terseret. Lantas, seperti apakah klarifikasi Bunga terkait hal tersebut, yang bahkan ada pula menyebut jika dirinya sedang pansos? Simak pula seperti apa Okky Setiana Dewi yang pasang badan dan memberikan tanggapan terhadap kehebohan yang saat ini tengah menyoroti Ria Ricis. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski kini telah berpisah, namun kehidupan Natalie Hosscher dan komedian Sule nyatanya seolah tidak pernah habis dikait-kaitkan satu sama lainnya. Begitu pula hubungan Natalie dengan anak Sule, Putri Delina, yang dikabarkan kembali renggang bahkan memanas. Hal ini pun juga bermula ketika Putri Delina mengungkapkan seperti apa sebenarnya jalinan silaturahmi antara dirinya dan sosok yang pernah menjadi ibu sambungnya tersebut. Putri pun juga mengungkap meski komunikasi mereka baik-baik saja, namun beberapa waktu belakangan ini ia pun kembali batal untuk bertemu sang adik baby Atzam. Hal itu pun lantaran Natalie kerap kali membawa Atzam pergi sehingga sulit untuk bertemu. Namun, meskipun demikian, Putri pun mengaku memakluminya dan akan menghargai keputusan Natalie. Kalau untuk komunikasi baik-baik aja sih. Kebetulan harusnya kemarin tanggal 31 tuh Dede Atzam harusnya ke rumah, cuman nggak tahu kenapa enggak. Sekarang tuh agak susah. Katanya memang mungkin Dede Atzamnya suka dibawa kemana-mana juga kali ya, dan katanya memang butuh bunda juga kan, jadi ya udah. Seolah tidak terima dengan apa yang diucapkan Putri Delina, Natalie pun angkat bicara. Lewat unggahan di media sosial, Natalie pun menuliskan kalimat yang begitu menohok diduga ditujukan kepada Putri Delina. Main aja sini ke rumah, pintu terbuka. Kalau mau bahas komunikasi, tinggal hubungi aja nomor bunda. Pasti dibales kok, ini kan gak ada hubungan sama sekali. Semoga ke depan paham ya jadi seorang ibu gimana. Wajar kalau ibunya juga ikut, kan masih ASI. Semoga nanti ke depannya paham rasanya jadi ibu. Itu terus berjalan, mau nggak mau kita yang alfa, karena aku sendiri kan mama papa udah nggak ada, jadi karena aku sendiri, terus juga memang dari adik-adik juga semuanya aku yang ngurus, jadi kalau ngurusin Atzam juga udah nggak kaget lagi gitu. Jadi ya mau apapun itu, mau diterpa apapun itu ya harus kuat. Kedepannya semoga bisa menjalin komunikasi lagi dengan baik,
untuk kedepannya, sama nanti lah kita nggak tahu ya. Kedepannya komunikasi yang baik, terus juga keluarga semuanya kumpul dengan baik, pokoknya akur semuanya, pengennya kayak gitu, dan ego semuanya sama-sama saling diturunin dan sama-sama saling introspeksi diri aja untuk kedepannya. Aku harus kayak gimana, belajar dari yang kemarin. Kadang Putri suka komunikasi karena nanya dari Azam. Di balik kehebohan yang kini terjadi, Natalie Hoscher pun sempat mengungkapkan betapa pentingnya Azam bagi dirinya. Karena itulah, apapun yang ia lakukan tentu demi kebaikan sang putra tercinta. Alasan ia masih sulit untuk melepas Azam saat pergi kemana-mana pun karena buah hatinya itu masih membutuhkan ASI. Ya, bagi Natalie, Azam bak cahaya yang senantiasa menjadi cahaya penguat untuk dirinya tetap berjuang menjalani kehidupan. Perihal jodoh, ia pun tidak mau terlalu memaksakan dan akan pasrahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Namanya seorang ibu pasti pengen bikin anaknya itu senang, happy, bahagia gitu. Nggak boleh lihat namanya ibunya sedih. Kadang kalau misalkan aku sedih juga aku nggak mau kasih lihat ke adekku, ke karyawan, ke anak aku juga. Pokoknya mereka lihat aku semuanya, mau semuanya juga yang nonton harus lihat aku dengan semuanya happy aja udah. Azam itu kata bapaknya itu artinya penguat. Dan ternyata Masya Allah dia penguat aku. Gitu, jadi artinya Azam itu, jadi kalau aku lagi kerja, lagi benar-benar yang capek, kalau udah lihat Azam tuh udah semua capek, apapun itu semuanya hilang. Aku sekarang bahagia, alhamdulillah, dengan anak-anak. Aku masih bertanggung jawab sama anak-anak. Terlepas itu tidak ada urusan lagi sama siapapun. Orang mau ngomong apa, oh bapaknya nggak pernah nengok, bodo amat gue. Yang penting gue tetap tanggung jawab. Seperti halnya Natalie, Bunga Zainal pun baru-baru ini menuai kehebohan lantaran disebut-sebut menyindir salah seorang YouTuber terkenal yang dianggapnya sombong. Hingga akhirnya nama Ria Ricis pun terseret. Lantas seperti apa klarifikasi Bunga terkait hal itu? Di mana ada pula yang menyebut dirinya pansos. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Seperti halnya Natalie Hoscher, aktris Bunga Zainal baru-baru ini pun juga menjadi sorotan lantaran unggahannya di media sosial yang seolah menyindir seorang YouTuber terkenal. Baru-baru ini lewat video curahan hatinya, Bunga pun meluapkan kesalnya atas sikap salah satu konten kreator terkenal. Siapa sangka jika hal itu justru berbuntut panjang lantaran tidak sedikit warganet pun menduga-duga bahwa sosok yang dimaksudnya adalah Ria Ricis. Saat ditemui kemarin, Bunga pun akhirnya memberikan klarifikasinya bahwa ia sama sekali tidak pernah menyebut nama ataupun mengindikasikan siapapun. Namun, perasaan kesalnya terhadap sosok yang ia bicarakan memang benar adanya. Pertama aku gak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen. Gue juga kaget gitu. Kok arahnya ke sana itu sebelum ada video-video yang tersebar. Jadi video-video itu gue juga nggak tahu ya, dapetnya pinter banget sih memang netizen. Ya, cara yang super megah itu aku datang sebagai brand ambassador dan juga tamu. Lalu menyapa beberapa teman-teman artis, teman-teman ya semua yang ada di situ lah. Ya mungkin kalau yang di belakang-belakang karena jauh kita nggak harus ke belakang gitu. Tapi di pusaran itu kayak di meja aku ke mejanya Dr. Oki juga. Artinya kita bersalaman dan menyapa gitu. Cuma mungkin momen itu agak nggak enak karena aku merasa kayak aku udah cukup tersenyum menyapa teman-teman seprofesi aku gitu. Ya tapi ada ya, maksudnya aku tidak diberi balasan yang baik gitu. Dan memang mungkin kalau cuma satu kejadian artinya oh ya mungkin dia lelah. Aku juga pernah ngadepin kayak orang minta foto terus aku nggak mau karena
mungkin akunya capek, aku juga ngerti. Tapi kalau setiap momen acara, yang makanya di video itu aku tegaskan, aku sudah beberapa kali ketemu sama si orang ini, tapi aku selalu tersenyum, tapi dia nggak mau senyum balik. Makanya aku bertanya, ada apa sama aku? Lu punya masalah sama gua atau gimana? Kalau satu kali masa lu langsung bilang sombong sih? Ya kan, misalnya satu kali nih gitu, lu sombong gitu, kan nggak bisa langsung dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali dengan orang yang sama, terus gue negor, udah sering nih ketemu, terus gue kayak senyum gitu, terus lu jutek, gue harus bilang apa? Masa gue mau bilang lo nggak sombong sama gue? Boleh dong asumsi sendiri gitu. Tapi aku tidak tertuju ke orang ini, sama sekali tidak tertuju orang ini. Jadi kalaupun memang ada komen yang bikin viral, sebenarnya kan komen-komennya netizen kan. Jadi kalau netizen memang sudah langsung tertuju ke dia, artinya ya itu bukan ranah aku lagi. Ya, mungkin saja memang dirinya tidak kenal secara pribadi dengan sosok yang dimaksudnya. Namun, selama masih berada di payung yang sama, apalagi di dunia entertain, apa salahnya untuk bersikap ramah kepada siapapun? Pesan untuk ramah ke semua orang pun juga menjadi pengingat bagi dirinya sendiri, bahwa siapapun dan apapun profesinya harus tetap memiliki etika yang baik terhadap orang lain. Sementara itu, mantan penyanyi cilik Enno Lerian pun juga turut angkat bicara. Menurutnya, ia pun sangat setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bunga. Enno pun juga menceritakan bahwa dirinya juga pernah mengalami pengalaman serupa, di mana senyumannya tidak berbalas saat bersikap baik terhadap salah satu selebriti, bahkan dalam 3 kali pertemuan mereka. Menurut Enno, entah saat berada di atas ataupun berada di bawah sekalipun, bersikap baik kepada orang lain tidak ada salahnya untuk dilakukan. Aku setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunga. Kita tuh nggak boleh sombong. Mau kamu yang bekerja di bidang entertainment seperti yang disampaikan sama Bunga tadi, nggak usah sombong deh. Emang bener, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi kalau misalnya kamu bekerja masih di dalam satu bidang, one day lo bisa ketemu juga gitu ya. Apalagi misalnya kamu juga nih yang bekerja bukan cuma hanya di bidang entertainment, terus disenyumin sama orang lain yang satu profesi lah sama kamu. Nggak ada salahnya loh membalas senyuman orang tersebut. Even cuman 5 detik juga is okay, karena akan memberikan kesan yang baik. Aku punya cerita juga nih hampir mirip seperti Bunga Zainal. Tapi kalau Bunga Zainal kan masih terkenal ya, followersnya juga banyak. Agak keterlaluan banget sih. Siapa sih yang gak kenal Bunga Zainal? Lo sombong banget lo, gak mau ngebales senyumnya Bunga Zainal. Ini kejadian sama aku yang mungkin aku bisa katakan aku udah gak terkenal zaman aku kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ada artis atau public figure yang sekarang lagi terkenal agak judes ke gue, ya gue maklum, karena mungkin aku sekarang udah nothing. Nah kejadiannya ini aku pernah ketemu dengan seorang perempuan, artis juga, terus profesinya mirip banget sama aku gitu ya. Dan kita ketemu 3 kali. Ketemu di event, aku senyumin dia, dia nggak balas senyuman gue. Ketus banget, Bo. Padahal jelas gue nyebutin nama dia. No comment ya, no comment aja deh. Soalnya ntar dipikirnya aku sengaja buat itu untuk menyudutkan seseorang gitu. Padahal seperti kalian pada umumnya lah, kalau kalian punya kejadian yang tidak mengenakan, terus kalian sharing di sosial media gitu, gue pada saat itu merasa tidak enak gitu, karena punya pengalaman yang tidak enak gitu. Jadi nggak ada niatan untuk menyentil seseorang, atau gue juga ngapain sih menyentil, toh gue juga nggak lebih baik juga. Gue bersyukur gue punya sifat yang gue selalu ramah sama orang, selalu senyum sama orang, even gue nggak kenal sama orang, tapi gue kalau eye contact gini ya gue berusaha untuk senyum gitu. Itu sebenarnya buat pesan juga buat diri gue sih, ngingetin bahwa oh ya, gue nggak mau magerin nih diri gue. Lantas seperti apa Okky Setiana Dewi ketika memberikan tanggapan dan juga pasang badan terhadap kehebohan yang saat ini tengah menyoroti Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, pasca nama Ria Ricis terseret dalam pusaran kehebohan setelah unggahan Bunga Zainal viral di jagat maya, pihak keluarga pun akhirnya angkat bicara. Kakak Ricis, Oki Setiana Dewi pun pasang badan untuk adik tercintanya. Oki pun menjelaskan bahwa dari seluruh keluarga besarnya, Ricis merupakan sosok yang pendiam, berbeda dengan apa yang ditampilkan lewat konten-kontennya. Bahkan, Ricis pun lebih senang di rumah untuk melakukan hobinya, yaitu menulis, dibandingkan bepergian keluar. Apalagi kini, Ricis sudah menikah dan dikaruniai buah hati. Namun menurut Oki, apapun yang dikatakan orang terhadap adiknya akan lebih bijak dianggap sebagai pengingat untuk lebih memperbaiki diri. Tapi bagi saya, apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu. Orang-orang terdekat sih yang tahu. Ricis itu sangat introvert. Dia Mbak tahu orang introvert nggak? Punya nggak atau mungkin orang-orang yang introvert mungkin bisa memahami orang introvert itu, dia itu kadang-kadang saya bicara di keluarga besar ya. Di keluarga besar itu kalau lagi kumpul-kumpul pun dia sangat pendiam. Seluruh keluarga juga tahu sih, keluarga besar, bahwa di antara keluarga kami yang paling pendiam itu Ricis. Jadi Ricis tuh nggak terlalu banyak cerita, tidak seperti kami ini kan ceriwis gitu. Orangnya itu suka menyendiri di kamar gitu. Orangnya tuh bukan tipe orang yang suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah menyendiri di kamar, suka nulis gitu. Orangnya seperti itu. Jadi beberapa teman bilang, oh ternyata introvert ya, orangnya pendiam ya, dia orangnya pendiam. Sebagai kakak, apapun yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana, Oki tidak mau terlalu ambil pusing karena dia sangat tahu betul seperti apa sifat Ricis yang sebenarnya. Seperti diketahui beberapa waktu belakangan ini, Ricis pun juga kerap menjadi sorotan lantaran mengajak putrinya Moana untuk melakukan berbagai kegiatan ekstrim, salah satunya adalah mengendarai jet ski beberapa waktu lalu. Lantas seperti apakah Oki menanggapi sorotan yang kini diterima oleh Ricis atas sikapnya sebagai seorang ibu? Moana itu saya lihat nggak bisa diem anaknya, jadi aktif banget kayak ibunya kali ya. Jadi Moana itu badannya itu dia masih kecil usianya, tapi dia sangat aktif dan dia udah bisa merangkak, dia ntar lagi jalan kayaknya. Ricis itu dia itu sebetulnya apa ya, dia tuh olahragawan kayaknya ya. Jadi dari kecil itu dia itu punya nilai yang sangat bagus di bidang seni dan olahraga. Ricis itu punya license diving. Dia itu bisa menyelam. Saya aja nggak bisa, karena saya kan pernah nyoba nyelam kan. Maksudnya saya takut juga ke dalam sendirian gitu. Nah, Ricis punya kehebatan dalam diving. Pokoknya semua olahraga deh. Dia bisa diving, dia bisa gimnastik. Terus dia jago berkuda, dia mau ikut lomba berkuda. Dia sangat kinestetik dan saya menyadari hal itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.